Nah, ini perlu kita cari tahu terlebih dahulu ya, kan seperti apa sebenarnya kampanye yang dimaksud, kampanye Iya. yang dilarang, karena bahkan tadi disampaikan jika menghadiri menggunakan atribut kampanye, kemudian itu bisa kena pelanggaran. Bagaimana kemudian kalau orang tersebut ingin melakukan ibadah tapi mengenakan misalnya jaket yang bersangkutan atau seperti apa, itu kan bisa termasuk kan. Kita coba akan tanyakan langsung ya. Kini sudah terhubung bersama kami ada Mas Muhammad Khalid, juru bicara dari PKS. Assalamualaikum, selamat Assalamualaikum, pagi. selamat pagi, Mas Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadil dan Mbak Maria. Sehat pagi dia, Mas Khalid. Alhamdulillah sehat selalu, terima kasih. Oke, Selamat pagi baik. Ini kayaknya ada yang lagi di jalan juga nih ya. Ada dari Ketua PBNU, Pak Amin Said ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya Pak Amin. Pak Amin, saya ingin langsung saja to the point Pak Amin. Maksud dari penjelasan Gus Yahya, Ketum PBNU, mohon dijelaskan. Masalah apa itu ya? Saya tadi kurang jelas mendengarnya. Kampanye di tempat ibadah berbahaya. Oh iya. Yang pertama harus kita ingat bersama bahwa di Undang-Undang Pemilu itu ada ketentuan yang melarang dengan tegas kampanye di 3 tempat. Yang pertama itu di fasilitas pemerintah, yang kedua itu di fasilitas pendidikan, dan yang ketiga di tempat ibadah. Itu lugas sekali diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, PBNU memandang bahwa selain karena memang diatur di dalam undang-undang, kampanye di tempat ibadah itu berbahaya karena berpotensi memicu emosionalitas jamaah atau warga dengan akibat-akibat yang tentu bisa tidak terkontrol. PBNU selalu menyuarakan pentingnya untuk berpolitik secara rasional dan menghindari politik identitas yang mengeksploitasi identitas baik itu agama, suku, ras, karena itu dapat memicu emosi massa dan memicu tindakan-tindakan irasional yang bisa berakibat buruk bagi perkembangan demokrasi kita. Ya. Pak Amin. Pak Amin, izin Pak Amin. Ya. Kampanye di tempat ibadah yang dimaksud ini contohnya seperti apa mungkin? Iya, tempat ibadah itu kan sudah jelas ada masjid, ada gereja, ada tempat-tempat ibadah yang lain yang iya. Iya, tempat-tempat ibadah itu kan sudah sangat jelas, tidak perlu dijelaskan lagi. Ada masjid, ada musola, ada langgar, ada gereja, ada wihara, dan tempat-tempat ibadah lainnya. Saya kira itu sama. Oke, bentuk kampanyenya seperti apa bentuk misalnya? Kampanye yang dilakukan yang dimaksud berbahaya ini seperti apa misalnya ya Pak ya? Ya, baik kampanye langsung, terang-terangan, mengajak untuk ikut saya, pilih saya, atau secara tidak terang-terangan dengan berkunjung ke masjid, kemudian pakai jaket partai, kemudian menjelaskan bahwa partai saya akan begini, akan begitu, atau saya nanti kalau jadi anggota DPR, DPRD akan begini, begitu misalnya. Itu kan bentuk kampanye yang terang-terangan maupun secara tidak terang-terangan. Oke, baik. Langsung saja kalau gitu Mas Khalid, respon Anda Mas, tanggapan Anda silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Mas Khalid. Jadi kami ya memiliki pandangan yang sama dalam arti begini. Praktik pemilu atau kampanye itu pasti akan sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU. Saya pikir itu adalah sudah menjadi guidance atau koridor bagaimana kita untuk melakukan kampanye yang sehat. Dan saya pikir seluruh aktor peserta pemilu juga sudah memahami hal tersebut.
Sehingga saya pikir terkait teknis aturan tidak boleh kampanye di instansi pemerintahan, menggunakan instansi pemerintahan atau fasilitas pemerintahan, kemudian praktik kampanye di rumah ibadah atau menggunakan fasilitas ibadah untuk kampanye, fasilitas pendidikan dan sebagainya, saya pikir itu sudah menjadi sebuah common sense atau sudah pemahaman dari para peserta pemilu mengenai boleh tidaknya berkampanye. Cuma demikian tadi Pak Kiai menyampaikan terkait politik identitas. Saya sepakat dalam arti politik identitas yang tidak dibolehkan adalah ketika identitas itu digunakan untuk merendahkan, menyingkirkan, merugikan, sehingga kandidat atau lawan politiknya itu menjadi tertuduh atau menjadi sangat dirugikan oleh hal tersebut. Tapi ketika identitas pada dasarnya adalah alamiah sebenarnya. Setiap orang, partai politik itu juga punya identitas masing-masing. Setiap kandidat juga punya identitas. Bahkan tidak bisa disalahkan misalnya masyarakat memilih karena kedekatan identitas, itu dibolehkan. Yang tidak boleh adalah ketika identitas itu digunakan untuk menjadi black campaign atau merendahkan atau merugikan pihak-pihak lain. Nah, sehingga inilah yang kemudian kami sama di PKS memiliki pandangan yang sama dengan PBNU terkait hal tersebut. Cuma kadang-kadang begitu, narasi politik identitas ini kadang-kadang sudah di-frame ya menuju atau ditujukan kepada pihak-pihak tertentu gitu. Ya, ini yang tidak sehat juga. Jadi ketika mengatakan tolak politik identitas, tapi dia sedang melakukan politik identitas. Ini yang harus kita mitigasi gitu ya, yang harus kita lawan gitu. Tidak boleh seperti itu ya. Kita sepakat. Mungkin karena nunjuknya pakai telunjuk. Satu arahnya ke depan, 4 ke yang ngomong kan begitu. Iya, jadi begitu menuduh pihak-pihak lain sebagai penyelenggara politik identitas, tapi dia sendiri melakukan politik identitas yang tidak dibolehkan. Ini yang tidak sehat. Sehingga kita harus mendudukan dengan arif dan bijaksana terkait politik identitas itu seperti apa. Karena begini, ada yang memilih, saya memilih dia karena simpel aja, karena dia keluarga saya, karena kita satu suku gitu ya. Karena sama sukunya gitu. Ada yang bilang seperti itu. Itu apakah bermasalah? Tidak bermasalah. Itu hak demokrasi. Tapi kalau kita mengatakan sudah, wah identitas seperti A itu tidak boleh menjadi pemimpin. Nah itu yang nggak boleh. Ya, sehingga ini yang harus kita dudukan bersama. Demikian Mas Arief, Mas Fadil. Ya. Pak Kiai dan juga Mas Walid, kita jeda dulu ya. Nanti kita di segmen, ya Pak Kiai nanti kita akan lanjut lagi dulu ya, Pak ke Kiai Anda ya. Kita jeda dulu, kami akan kembali satu lagi.